Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Damer Fasya dengan NIM 2210211075. Izin memulai stase OSCRS, yaitu pembacaan ronsen toraks. Dimulai dokter. Baik. Sekarang dilihat dulu. Pertama dilihat dari toraks ini. Pertama dilihat dari tanggal pembuatannya dulu. Di tanggal pembuatannya dia di tanggal 2 bulan 3 tahun 2000 dengan namanya siapa? Namanya ada Tuan Sakina, dia berarti jenis kelaminnya laki-laki. Untuk umur di sini tidak diketahui. Lalu kita masuk ke bagian ini untuk kiri dengan tekanannya ya. Lalu pertama langsung kelihatan ini pengambilannya apa dari ronsen ini. Ini apakah PA atau AP? Ini dilihat bahwa di sini ada klavikulanya ya, di sini skapulanya di sini, berarti itu masuk ke dalam kategori PA. PA-nya. Ini ada APA atau posterior anterior, jadi dia dari belakang. Dia dari belakang. Lalu kita masuk ke bagian kekerasannya. Kita lihat kekerasan dari ini apakah cukup atau dia lebih keras atau lunak gitu. Di sini kelihatannya cukup. Dia dilihat dari torak keempatnya. Torak keempatnya apakah masih terlihat? Dia terlihat jelas. Berarti itu masuk ke dalam kategori cukup. Oke. Sudah, lalu kita masuk ke simetrisannya. Dia nilai simetrisannya itu dia dari klavikulanya yang sejajar sama proses spinosus. Sini terlihat jelas juga dia sejajar. Lalu kita masuk ke pengembangan parunya. Pengembangan parunya itu dilihat dulu dari tulang iganya atau kostenya. Di koste anterior ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini juga kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini 7. Apa? Ya, lalu kalau yang berarti ini sudah dia cukup. Terus yang posteriornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini udah 9. Ini juga berarti 9. Ini sudah cukup, tidak ada bagian terpotong. Lalu kita masuk ke bagian menilai apakah ada jaring lenung, anak massa ataupun adanya fraktur. Sini tidak terlihat adanya fraktur ataupun adanya jaringan atau massa. Tidak ada. Oke, tidak berubah. Lalu kita lihat dari trakeanya. Nah, trakeanya ini apakah ada deviasi atau tidak. Sini dilihat bahwa dia ini lurus ya, berarti tidak ada deviasi. Masuk ke dalam bagian trakeanya ini normal, tidak ada deviasi atau pergeseran. Lalu kita masuk ke bagian hilus. Hilus di parunya itu di sini ya. Hilus, apakah ada pelebaran hilus? Sini tidak terlihat adanya pelebaran hilus ataupun penebalan hilus. Sini tidak ada, di sini masuknya ke normal. Tidak ada penebalan ya, tidak penebalan, tidak ada pelebaran, jadi di sini aja. Itu normal, hilusnya normal. Lalu kita masuk ke cardiothoracic ratio. Pertama itu kita menggunakan linea mediana dulu, terus hitung dari atrium dextra yang paling ujung. Sini itu bagian A. Lalu ke sini itu bagian B. Ini dari ventricle sinistra sampai ke linea mediana tadi. Terus kita tarik garis dari costophrenikus. Costophrenikus itu dia bagian C1 dan C2. Berarti ini itu untuk menghitung rumusnya CTR atau cardiothoracic ratio. Itu dia A ditambah B dibagi C1 ditambah C2. Itu normalnya itu kurang dari 50%. Ya, kalau dia masih 48 hingga 50% itu masih dalam normal. Kalau sudah di atas itu berarti sudah ada kardiomegali atau pembesaran jantung. Lalu kita lihat dari aortanya apakah ada dilatasi. Sini enggak sih? Enggak terlihat adanya dilatasi dari aorta. Tidak terlihat ini aortanya tidak terlihat ada dilatasi. Karena normalnya itu dia kurang dari 6 sampai 8. Tapi kalau melebar dia bisa melebar lebih dari 6 sampai 8. Kalau itu sudah masuk kelebaran. Lalu kita masuk ke bagian sudut-sudutnya, sudut costophrenikus dan juga cardiophrenikus. Nah, ini semuanya lancip. Kalau semuanya lancip berarti dalam kategori normal. Kalau dia tumpul bisa jadi adanya efusi pleura atau adanya cairan yang masuk ke dalam paru. Ya, di sini kelihatannya normal ya, dia adalah sudutnya lancip semua. Lalu kita lihat lagi penilaian parunya di corakannya, corakan bronkofaskularnya apakah ada. Corakan di yang lain tidak ada. Sini tidak terlihat adanya corakan ataupun adanya kavitas, tidak ada kavitas. Jadi
atau ini kavitas sih? Bukan kayaknya. Ya, tidak ada corakan. Kalau ada peningkatan dari corakan bronkovaskular itu masuk ke dalam abnormal, juga jika ada kavitas juga dia masuk ke dalam kategori abnormal. Abnormal, lalu kita masuk ke menarik kesimpulan. Menarik kesimpulannya pertama dari awal, fotonya tidak ambil tanggal 2 bulan 3 tahun 2000 dengan namanya Sakina, jenis laki-laki. Juga ini proyeksinya juga PA, terus juga layak kekerasannya cukup dengan kesimetrisannya cukup di bagian klavikulanya, terus juga pengembangan parunya juga cukup. Untuk koste anteriornya ada 6 dan juga koste posterior ada 9. Lalu tidak ada fraktur, trakea tidak deviasi, hilusnya normal, lalu jantung CTR-nya dia normal kurang dari 50%. Lalu aortanya tidak ada elongasi atau normal, terus juga sudut costophrenikus dan cardiophrenikusnya lancip, berarti normal. Lalu corakan bronkovaskularnya normal, tidak ada pengembangan, lalu tidak ada kavitas dan lain-lain. Jadi kesan fototoraksnya itu dalam keadaan normal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.